Berarti benar-benar lepas. Firm saya Pribadi. bukan pribadi, Anggota ya? anggota. Anggota notaris dan Itu. Terus kemudian yang terakhir itu bro, yang tadi itu kan yang baru 5. Yang keenam itu adalah hukum keperdataan. Nah, itu disebut dalam ketentuan hukum keperdataan. Hukum keperdataan disebut instrumen. Wow. Sehingga betul yang selalu kita bahas bahwa dalam ketentuan hukum perdata 1313 itu melahirkan Janji, 1234. Iya, perjanjian dan perikatan ya. Iya, 1313. Karena 1234 itu bukan melahirkan 1234. Saya ulangi. 1313 itu perjanjian. Perjanjian. Nah, perikatan yang 1234 itu bisa lahir dari karena perjanjian. Bisa lahir karena undang-undang yang tadi sudah aku terangkan. Iya. Sehingga saya mendefinisikan perikatan itu suatu peristiwa hukum. Kalau manakala dia itu langsung berakibat hukum, kelahiran, kematian, gitu kan. Tapi dia itu suatu perbuatan hukum manakala diikuti oleh perbuatan dan hubungan hukum yang berakibat pada akibat hukum. Nah, kalau surat Kumham itu larinya ke perjanjian atau ke perikatan? Surat yang mana? Yang dikeluarkan oleh Kumham. Itu kan putusan atau ketetapan. Itu kan delegasi, putusan atau ketetapan itu berupa delegasi. Tapi kan selalu di lapangan tuh selalu bilang, oh ini kan mandat. Saya enggak. Kalau ini kan perintah. Kan di medsos tuh banyak bro. Iya. Ini kan perintah dari Kumham. Ini keputusan kita semua dari kan, kesepakatan. Kan ngomong, kalau diskusi dengan satu profesor, kamu pasti dapat jalan yang benar. Atau diskusi dengan ilmuwan lah. 1000. Alim ulama kalau bahasa ya, Arabnya. 1000 alim ulama dapat. Enggak, satu aja. Satu kamu diskusi dengan satu alim ulama atau kamu minta penyerahan alim ulama, satu aja alim ulama, kamu tak akan mendapatkan pencerahan. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang benar. Tapi kalau kamu diskusi 10. Enggak usah 10, 1000 orang-orang yang jahil, sesat. yang tidak mempunyai ilmu, ya kamu akan tersesat. Gampangnya gini lah sekarang, aku mau bertanya tentang peta jalan kepada kamu. Nah, kamu sudah pernah ke Surabaya, pernah ke Makassar, pernah ke Papua, pernah ke Medan. Ketika aku tanya, Bud, kamu tahu nggak Surabaya? Oh iya. Di mana? Kalau kamu naik pesawat lewat Halim nih, di sana. Dari Halim turun ke sini, nanti langsung nyambung ke sini. Kalau kamu mau lewat mobil bisa lewat tol, nanti arahnya sana. Lewat Pantura, lurus. Kalau ke Makassar kamu pesawat sana, kalau Papua pesawat, Medan pesawat misalnya. Itu artinya kamu tahu. Tapi kalau kamu belum pernah ke Makassar, belum pernah ke Papua, belum pernah ke Surabaya, Medan. Surabaya, aku tanya kamu, ya sedangkan kamu sok tahu misalnya, aku mau ke Makassar. Oh, bisa lewat Pontianak dulu. Kamu bro, kamu ke sana. Ke Pontianak dulu, dari Pontianak ke Madura kamu Balikpapan. Nggak sampai. Itu mah. Ada yang kamu tunjuk ya kamu nggak ngerti. Padahal kamu nggak ngerti, yang ditanya ngerti. Sama lah kamu tanya jalan tukang becak sing nggak ngerti. Oh nggih mriko Mas mriko. Mriko iya, langsung. Asal nunjuk aja. Iya, berarti muter-muter. Muter-muter nggak jalan, nggak jelas. Iya. Tersesat. Gitu. Diajak muter-muter. Iya, walaupun yang ditanya tuh Mahfud ada 1000 Mahfud, itu gross, tapi nggak ngerti semua, nggak pernah. Mendingan Mahfud MD 1. Mendingan Mahfud MD 1 gitu. Perbandingannya jauh bener dah. Iya, kan maksud saya itu dalam konteks kita itu tadi kan keperdataan itu jelas lahir karena perjanjian, berarti lahir karena undang-undang. Balik lagi, berarti surat Kumham itu bukan sebuah perjanjian, bukan sebuah perikatan, tetapi sebuah delegasi. Nanti dibaca di ini kan. Walaupun isinya itu mengikat, bisa dianggap mengikat oleh mereka. Pelaksanaan. Ya kan mereka menganggap, oh ini. Ya kan menganggap terus. Kalau kamu kan menganggap. Iya kan, saya kan dari sisi sebelah kiri nih. Ini kan instruksi Dirjen kita sampai Agustus. Dirjen kita diperpanjang sampai Agustus juga pakai BSSN kan itu. Nah, itu kan berarti mengikat mereka menurut mereka. Lah berarti dong. Berarti Dirjen Aus sekarang anggota notaris loh.
Nah kan jelas di dalam ART itu baca, dalam ART itu. Kok jadi Yang anggota? terikat dalam organisasi notaris itu anggota notaris nggak? Iya. Sekarang saya perbandingkan nih, komparatif lo nih. Oke. Kamu dirjen AHU, Ah. terus aku ini pengacara. Kalau kamu bisa mengatur organisasi notaris, aku bisa loh, aku pengacara juga bisa terikat loh, aku orang luar loh. Bisa ngatur juga dong. Yang ngatur juga. Atau kamu menteri lah, menteri apa, semua menteri bisa dong ngatur-ngatur notaris, kan semua punya diskresi, punya kekuasaan. Jadi diskresi itu bro, walaupun itu diskresi itu atau virus Emerson tadi, Virus Emerson. itu bebas, dalam konteks itu bebas, tetapi dibatasi kewenangan, sama dengan demokrasi. Bebas itu bukan bebas suka. Bebas tapi terbatas. Bebas tapi tetap ada dibatasi kewenangannya. Iya, bebas tapi pasal terbatas. 17, pasal 18 gak bisa lompat-lompat gitu. Bebas terbatas. Bebas. Nah, kalau gitu semua partai politik nanti yang menentukan dirjen AHU. Jadi kan bisa memperpanjang Jokowi semua 3 periode. Bikin surat. Jadi batuk. Udah gini aja lah. Contohnya gini, kasusnya Demokrat. Oke. AHY karo Pak Murdiono jadinya. Muldoko. Nah, kenapa itu Dirjen Kementerian waktu itu kok memenangkan AHY? Karena Prof Mahfud telepon, jangan sampai kan gitu kan. Salah subjektivitas ini membuat kan gitu, ada sih rekamannya Prof Mahfud itu kan telepon sama Pak Menteri, karena kan beliau komandonya Prof Mahfud. Iya. Itu Menteri apa namanya? Menko Koordinator. Iya, Menteri Koordinator. Iya. Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Politik dan Hukum. Nah, itu Prof Mahfud itu berjasa itu. SBY, AHY itu harusnya minta berterima kasih lah. berterima kasih itu. Kalau nggak ditelepon Prof Mahfud gitu belum tentu loh. Prof Yangsono ya. Ya, belum tentu juga. Lo kan Prof Yasona kan tidak melaksanakan sendiri, kadang-kadang kan repot. Iya, Bukan yang betul. melaksanakan kan dirjen AHU paling. Bisa jadi misalkan Oke. salah putusan itu karena subjektivitas bisa lihat atau apa, bisa jadi, namanya kan dugaan-dugaan, bisa jadi bisa diduga, bisa salah kalau sampai karena yang ditanya walaupun satu profesor tapi bener ya, jadinya kan Lurus sirokal mustaqim ke jalan yang benar. jalan yang bener. Lurus betul. Itu makanya Berarti kalau dalam hadisnya kan gini bro, kalau kita sebagai umat muslim itu kan ada hadisnya ini, khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Baik-baik kalian itu belajar alama Quran, ilmu Quran wa 'allamahu, supaya kamu itu apa, dan mengajarkannya supaya orang lain juga tidak tersesat. Belajar Walaupun itu ilmu. ada tulisannya biguni ani wal ayat, walaupun satu ayat. Ya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya. Jadi saya ingat waktu wawancara dulu, karena isi surat dirjen itu melebihi yang diminta, itu ada konsolidasi, diduga ada konsolidasi. Kalau aku nggak mau, aku bukan tipe orang yang menjustifikasi, menggibah itu ada atau enggak, yang jelas nggak usah nyari isi ini ada konsolidasi, enggak, itu penting hasilnya. Kalau saya hasilnya memang 100% menghendaki ada keberpihakan, Kepentingan iya, sepihak. berarti kan pasal 10 asas AUPB, asas umum pemerintahan yang baik. ya terlanggar kan. Iya, Nanti AUPB. ada keberpihakan gitu loh. Makanya yang itu aku gugat itu. Itu nanti dia harus membuktikan loh, bocoran nggak bocorkan semua. Loh kurang apa piye lah, bocorkan semua loh. Itu termasuk tak gugat. Iya. 5 termasuk tak gugat. Kan sudah jalan hak asasi manusia termasuk tak gugat. Apalagi legalitas, asal legalitas poin A termasuk tak gugat. Saya gugat juga 4. 3 loh. Oh, 3. Legalitas tak gugat. Hak asasi tak gugat. AUPB tak gugat.